Oke, di video kali ini kita akan membahas kemampuan Tanjiro yang tidak banyak diketahui oleh para Oni seperti kalian, bahwa saat ini Tanjiro bisa menguasai 3 teknik pernapasan, yaitu pernapasan air, pernapasan api, dan pernapasan petir seperti Zenitsu. Ya, walaupun hanya dasarnya saja bro. Yuk, mari kita mulai. Yang pertama, pernafasan air. Perlu kita ketahui, nafas air merupakan teknik yang dapat beradaptasi dengan segala jenis serangan. Tapi untuk menguasainya harus memiliki perasaan untuk membuat nafas tenang, seperti perkataan Urokodaki Sakonji, mantan pilar air. Tanjiro belajar teknik pernapasan air ini dari Urokodaki. Inilah hingga dia bisa menggunakan pernapasan air sampai pernapasan ke-10. Tapi setelah sering menggunakan teknik ini, Tanjiro mulai menyadari bahwa dia tidak cocok dengan teknik ini, layaknya Urokodaki dan Gyutomioka. Ini bisa dilihat dari serinya pedang Tanjiro rusak ketika bertarung melawan para iblis di sepanjang cerita di Kimetsu no Yaiba ini. Pada chapter 39, ketika Tanjiro melawan iblis bulan bawah nomor 5 Rui, di saat itu Tanjiro menciptakan teknik naga perubahan atau jurus ke-10 yang merupakan serangan panjang yang dianggapnya mampu membuat tebasan yang kuat dan bisa mengalahkan Rui. Tetapi kekuatan Rui tidak sebatas itu. Kemudian Rui mengeluarkan teknik darah iblis, penjara benang kejam, hingga membuat Tanjiro terpojok di ambang kematian. Kemudian Tanjiro melihat gelas hidupnya tepat sebelum dia mati. Di sana dia melihat sosok ayahnya yang menyuruh dia untuk mengatur pernafasannya agar bisa menjadi dewa api. Dan kemudian Tanjiro mengingat tarian Kagura ayahnya dan momen janji mereka akan tarian Kagura dan anting Hanafuda. Dan akhirnya Tanjiro menggunakan teknik tarian dewa api untuk pertama kali ketika dia melawan Rui. Dan karena cocok dengan pernafasan ini, kedepannya teknik dewa api ini akan diasah terus oleh Tanjiro hingga Tanjiro menguasai teknik pernapasan matahari atau nafas inti. Dan selanjutnya Tanjiro menggunakan teknik pernafasan petir. Ini terjadi pada chapter 125 ketika Tanjiro melawan iblis bulan atas nomor 4 Hantengu, dimana ketika itu Tanjiro kakinya sudah tidak sanggup berlari untuk mengejar Hantengu yang kabur seperti tuyul. Kemudian Tanjiro tiba-tiba ingat perkataan Zenitsu bahwa fokus utama nafas petir ditujukan pada kaki, di mana setiap serat otot dan pembuluh darah harus dialirkan udara di kedua bagian itu. Kemudian memfokuskan kekuatan pada kaki dan hempaskan. Dalam sekejap Tanjiro berhasil menggunakan fokus utama petir untuk mengejar Hantengu. So, kedepannya saya berharap Tanjiro bisa menguasai semua teknik, mengingat dia pengguna nafas matahari atau nafas inti. Bakalan badas nih anime Kimetsu no Yaiba kalau Tanjiro bisa menguasai semua pernafasan atau semua elemen layaknya Avatar. Dari sini adalah sedikit bukti bahwa bisa jadi kedepannya Tanjiro menguasai semua teknik pernafasan, mengingat warna pedangnya yang berwarna hitam. Teori saya tentang pedang hitam Tanjiro adalah bahwa itu terhubung ke bentuk akhir dari nafas matahari atau tarian dewa api. Kimetsu no Yaiba selalu memantapkan dirinya sebagai sebagian sesuai dengan fisika dunia nyata. Bahkan ketika setan digambarkan sebagai supranatural, teknik nafas sebenarnya adalah hiperventilasi sukarela dan sugesti diri untuk memicu adrenalin. Tebakan saya adalah pedang Tanjiro berwarna hitam untuk mengambil keuntungan dari radiasi tubuh hitam di kemudian hari. Oke para Oni, itulah tadi spoiler-spoiler yang sudah saya bahas. Semoga berkesan dan sampai jumpa lagi. Salam Animania Indonesia.